Prof, yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini kaitannya dengan ekonomi, ini bagaimana, Prof? Kalau saya melihat ini sebagai orang awam, ini kan cenderung lebih pada pertimbangan medis ya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan ini. Tetapi terkesan mengabaikan sisi-sisi ekonomi, begitu. Nah, ini kira-kira kebijakan seperti ini sampai kapan bisa ditoleransi, Prof? Dan harus mulai kapan beralih untuk lebih mementingkan lebih berpikir ekonomi begitu? Ya. Mana ini, Prof? Ya, ini pilihan-pilihan yang nggak mudah ya menurut saya. Ya. Tetapi di dalam COVID ini, pandemi COVID ini, kita ada tiga program recovery-nya. Yang pertama, fokus pada kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua, fokus pada jaring pengaman sosial. Yang ketiga, baru pemulihan ekonomi nasional. Nah, yang kesehatan saya pikir mulai dari insentif untuk dokter, untuk perawat, insentif untuk bea masuk alat-alat kedokteran, APD, dan macam-macam, itu sudah sebenarnya, udah didesain semua. Ya. Sekarang tinggal eksekusi, di mana di dalam eksekusi itu manajer utamanya adalah Kementerian Kesehatan. Ya. Saya pikir itu sudah jalan, ya sudah jalan. Tinggal mungkin nembelin sana sini oke. Yang kedua, jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial ini komandannya adalah Kementerian Sosial, Kemensos dan PMK, Pak Muhadjir. Nah, dua kementerian ini bertanggung jawab full terhadap jaring pengaman sosial. Apakah sifatnya BLT, apakah sifatnya yang lain. Tetapi yang menarik adalah bahwa semua konsep ini basisnya itu data. Dan kita baru ngeh sekarang ini bahwa data yang kita miliki atau pemerintah pusat miliki itu tidak terlalu up-to-date, terbukti dari ada kericuan istilahnya bansos itu ya. kericuan bansos dan macam-macam. Jadi memang pelajaran yang besar dalam COVID itu bahwa kita mengenal di dalam perencanaan itu kan evidence-based planning gitu, atau istilah-istilah macam lah, perencanaan berbasis data macam-macam. Tapi ternyata kualitas data kita semacam itu. Jadi untuk quality public policy yang bagus ke depan, memang harusnya berbasis data. Jadi ini memang menampar menurut saya, kita yang sudah sekian puluh tahun merdeka, data kita masih seperti ini gitu. Tapi dari sisi pendanaan sudah disiapkan semua kan. Jadi termasuk yang sekarang lagi rame untuk JKN kesehatan, yang BPJS itu. Jadi ini memang diskusi yang cukup panjang karena itu bagian dari pemulihan manajemen kesehatan nasional. Yang itu tidak bisa dengan cara-cara yang sederhana gitu, karena itu melibatkan banyak masyarakat terkait dengan pemahaman dan macam-macam. Nanti saya juga bisa cerita itu. Tapi intinya adalah bahwa jaring pengaman sosial itu merupakan stressing kedua di dalam pandemik COVID-19 yang menjadi program pemerintah. Nah, yang ketiga, jadi program pemerintah adalah pemulihan ekonomi nasional. Bicara pemulihan ekonomi, ini barusan tadi saya makanya izin itu nyelesain tulisan juga. Oh ya. Saya bikin tulisan, apakah UMKM itu menjadi lokomotif pemulihan ekonomi kita. Karena tahun 98, kemudian 2008, terutama 98 ya, pemulihan ekonomi kita di krisis tahun itu betul-betul dari UMKM. Itu zamannya Pak Adi Sasono. Jadi UMKM, koperasi itu dioptimalkan. Nah, problemnya sekarang ini, pandemik ini beda. Bukan masalah keuangan kita ini. Kita ini masalah penyakit yang kita nggak tahu juga gitu siapa yang kena. Bisa-bisa bisnis itu jatuh bukan karena bisnisnya buruk, tapi karena orangnya sakit. Nah, oleh karena itu, pemulihan ekonominya itu UMKM juga kita fasilitasi. Kita fasilitasi lumayan cukup besar, termasuk ada restrukturisasi bagi UMKM. Cuma problemnya adalah kita menyalurkannya itu apakah langsung uang gini. Nah, itu kalau langsung uang kan ada banyak masalah. Masalah audit dari BPK dan macam-macam. Akhirnya dimulailah dari UMKM yang terlibat di dalam perbankan. Ini sekaligus untuk memperbaiki database
supaya nanti PPh finalnya UMKM yang 0,5% itu bisa nambah jumlah WP-nya gitu. Jadi sekalian memperbaiki data itu. Jadi UMKM insya Allah udah jalan mungkin minggu-minggu ini ke depan ini. Nah sekarang yang BUMN kita juga masih perlu banyak disupport. Mulai Krakatau Steel, mulai Garuda. PLN. Ya, jadi ini pemulihannya jadi dari dua sisi, ada yang UMKM sama yang BUMN. Nah ini mungkin Ibu juga akan presentasi itu ke Presiden dan ke seluruh menteri nanti. Ya, berarti kondisi seperti sekarang ini kita bisa mengandalkan UMKM ya, Prof ya? Untuk artinya seperti tahun 98 UMKM yang menjadi lokomotif pemulihan ekonomi, kira-kira kalau pandemi corona ini bisa ya UMKM bisa menjadi lokomotif pemulihan? Bisa. Terutama dalam konteks gini. Jadi termasuk yang tadi saya sampaikan adanya BLT, bansos dan macam-macam itu. Saya yakin kan beliau-beliau itu nggak akan belanja di mal-mal mewah. Gitu. Mereka akan belanja dari produk-produk UMKM itu. Makanya kita dorong yang dari sisi demand, bagaimana masyarakat itu tetap punya penghasilan. Yang ada macam-macam ya, ada PKH, ada apalagi itu yang bantuan-bantuan 200.000 per bulan, macam-macam itu harapannya mereka bisa berkonsumsi. Nah, belinya di mana? Produk-produk UMKM. Sehingga bayangan saya itu kalau itu ada, itu akan sangat bagus. Nah, tinggal yang di riset saya terakhir itu, yang bagaimana UMKM-nya, kan gitu. Ya. Kita baru-baru. Kalau UMKM dengan adanya PSBB, dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah ini kan sulit untuk bisa bergerak, Prof. Iya, kena. Artinya makanya, kita mengandalkan pemulihan UMKM itu dari mananya, Prof ya? Ya, jadi tetap mereka harus berproduksi. Yang kedua, mungkin sistem penjualannya itu tidak lagi ini. Makanya problem besar itu bagi saya tadi yang saya tulis itu bukan hanya problem pendanaan, tetapi bagaimana mereka mengadopsi teknologi yang berlaku sekarang. Seperti yang di kasir, yang hasil penelitian saya dengan kasir itu kan, bahwa yang mampu mendelivery, kemudian mampu tetap berproduksi, kemudian punya market baru dengan adanya mungkin website atau apalah nama yang mereka punya masuk dalam aplikasi-aplikasi itu, mereka aman. Yang tidak memiliki apa-apa dengan adanya pembatasan-pembatasan ini nggak bisa. Gitu. Jadi memang di UMKM sendiri memang harus shifting ya, ada shifting. Dan Jawa Timur ya untungnya, kan tadi saya sampaikan juga, Kabupaten Malang tidak terlalu terdampak karena produk-produk pertaniannya laku di Kota Malang. Nah ini menarik itu. Industri Jawa Timur itu hampir 60% untuk provinsi ya. Itu industrinya adalah food and beverage, jadi makanan minuman. Jadi juga aman. Nah, tinggal masalahnya adalah produk makanan minuman itu biasanya pengawet-pengawetnya, bahan baku utamanya terutama itu dari impor. Nah, ini yang masalah. Jadi memang kita harus pokoknya ini ke depan mulai shifting industri kita, bagaimana semua harus dari dalam negeri kalau bisa gitu. Betul. Jadi itu kira-kira, Mas. Ya, Prof. Kalau saya tanya ke Prof. Chandra ini, kira-kira ini kan bulan Mei, Prof. ya. Ini bulan Mei. Kira-kira titik balik ya, pemerintah harus melakukan perubahan kebijakan, khususnya di bidang ekonomi secara ekstrim katakanlah begitu, itu bulan apa, Prof, kira-kira? Kalau ini asumsinya, ini kan sampai saat ini polanya kan belum kelihatan, Prof. Belum menggembirakan kan, jumlah yang positif juga masih banyak, PDP-nya juga terus bertambah. Lah, kira-kira ini harus masa toleransinya itu sampai bulan apa kira-kira? Ya, jadi gini, kalau kita kan indikator ekonomi dihitung triwulan. Januari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, terus terakhir sampai itu. Nah, saya sih berharap bahwa Juli itu kita sudah mulai ada tren-tren positif begitu. Karena kan sekarang untuk UMKM dalam minggu-minggu ini harusnya udah jalan bantuan itu.
Bahkan yang saya tahu di bank yang saya tahu itu ya, mereka udah melakukan pengajuan restrukturisasi, kemudian relaksasi kredit, itu udah cukup banyak gitu. Jadi saya pikir kalau itu betul-betul jalan, ya awal-awal Juli sudah harus ada tren positifnya. Ya. Artinya tadi kan saya bilang di kuartal kedua mungkin turun kita, karena situasi PSBB dan macam-macam. Ya. Nah harapannya Juli itu udah mulai naik. Semester 2 ya. Semester kedua lah, ya. Semester kedua atau kuartal ketiga. Nah itu sudah harus ada penaikan. Nah untuk itu saya setuju pendapatnya Pak Dahlan Iskan yang membagi itu. Jadi pemerintah tetap menangani kesehatan itu. Jadi saya nggak yakin bahwa bumi akan bebas dari virus COVID-19. Virus ini tetap ada, tapi kita obatnya udah ditemukan, kemudian kesehatan juga sudah siap, nggak masalah. Kita ini yang jadi masalah kan karena kesehatannya nggak siap. Ya, atau pola hidupnya juga belum belum menyesuaikan. Belum menyesuaikan. Jadi termasuk juga belum ditemukan obatnya. Itu yang kita bikin takut. Kalau udah ada obatnya, kemudian kita lebih prepare rumah sakit, ya penyakit ada terus, dan saya pikir kenapa kita harus bikin dokter ya gara-gara itu. Ya, berarti titik baliknya itu harus Juli ya, Prof ya. Juli. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang mewarning para menterinya bahwa pokoknya gimana caranya Juli ini harus ada hasil yang yang signifikan. Jadi mungkin nanti startnya gini. Jadi pada saat tambahan positif itu udah mulai menurun, itu ideal banget untuk mulai melonggarkan PSBB. Jadi pada saat nambah ini masih naik, karena PSBB dilonggarkan tuh resiko juga gitu. Resiko juga. Jadi harusnya idealnya adalah jumlah positif semakin menurun, barulah PSBB mulai dikurangi. Tetap tapi physical distance misalkan itu masih tetap harus dijalankan.